ya kesel dari gue ya. Gue udah tanya gitu susah juga. Eh, Memang Lu karena pengen tahu gak kesempatannya datang dua tepat menit? kan? Lu pengen tahu gak 2 menit itu gue cerita apa? Ya Itu boleh. sebenarnya yang sangat ngaruh. Boleh boleh boleh. Eh, Oke, jadi gini awalnya. Lu di Singapura itu, pas gue Mm-mm. di Singapura ya, itu kan tes jam 8 pagi sampai sore. Mm-mm. Pertama itu tes tadi yang 2 menit itu gue cerita, gue datang dari kampung, dimana Mm-mm. mostly orang-orang di kampung gue itu kerjanya petani, Mm-mm. punya sawah itu, dan mereka end up hidup di sana. Ya udah segitu-gitu aja, gak ada bahkan bahkan sedikit orang yang bisa kuliah atau sekedar kuliah S1 di kampus kecil gitu. Mm-mm. Dan gue cuma bisa bilang gue nggak mau end up hidup gue kayak gitu gitu. Jadi gue pengen melihat dunia dari cakrawala lebih luas. Gitu Mm-mm. bahasa kayak gitulah Sial. dulu gue. Terus Manis lah ya. Terus lanjut. ya, sales dulunya sales. Iya, yo yo. Dipaksa kayak gitu. Terus uh, jadi here I am, gue bilang itu waktu itu di Mm-mm. Singapura. Ya inilah gue sekarang di sini. Gue merjuangin nasib gue di depan lu Mm-mm. pada. Kalau gue itu layak untuk lo ambil di sini gitu. Mm-mm. Karena ya tadi itu gitu. Gua gua seorang dreamer, the dreamer gitu, Mm-mm. dan gua udah buktiin gua udah sampai ke Rotterdam, gua udah sampai Bandung pertama di ITB kan. Mm-mm. Di situ di kampung gua itu gak ada orang yang gua bilang gua orang pertama di daerah gua di anak kampung ya yang diterima Mm-mm. di ITB. Habis itu gua ke Belanda gitu, sampai ke Rotterdam, dan gue gabung perusahaan terbesar di dunia di Ocean Carrier, dan sekarang Iya. gue di sini menjuangin nasib gue untuk kerja di luar gitu. Karena gue rasa gue mampu untuk ke arah situ. Gue pengen role yang lebih tinggi, yang skopnya lebih luas, dan gue rasa gue layak untuk lo ambil. Gue nervous kan ngomong Uh, gitu. Gue tanya. Yo, gue waktu itu nggak nervous ya, karena udah gue hafalin ya. Lo Lupa gue harus sekarang. meyakinkan lah ya. Gue di pesawat tuh latihan mulu di HP gitu. Intinya 2 menit itu gue jelasin kayak gitu. Nah, belum sampai 2 menit gue bisa lihat muka muka si bule-bule itu senyum-senyum kayak, Oh, udah kayak ini ya gue kartu, bisa bilang oh ini kayak dapat kartu it's a good hijau nih sign gitu ya. gitu, it's a good sign. Baru tahap Heeh. satu, tahap kedua tadi LGD, tahap ketiga makan siang itu Mm-mm. ternyata dinilai cuy. Buset. Halo teman Riota, gabung lagi nih sama sesi kita terbaru. Nah, kita kedatangan seorang narasumber. Kebetulan ini adalah teman dari saya sendiri. Dulu kita pernah join bareng ya di percobaan beasiswa. Sayangnya saya gagal, dia udah lulus duluan sekarang. Terus sudah Hmm. melalang buana juga ternyata. Nah, kita sambut bareng-bareng. Di sini ada Mas Arif. Boleh dong Mas Arif diceritakan profilnya sebelum berangkat kuliah sampai setelah studi seperti apa? Ya halo semuanya, jadi lo bisa panggil gue Arif, dan Mm-mm. gue sama Ika kita pernah kayaknya dulu KKN, bukan Ya, KKN ya, bukan. Apa tuh? internship lah ya. Internship ya. Sekarang gue lagi sibuk, bulan minggu depan gue Mm-mm. akan ke Jakarta untuk kembali lagi masuk ke dunia korporasi setelah sekian bulan, kayak 4 bulanan gue dirumahkan, jujur aja, Iya. dari pekerjaan sebelumnya Mm-mm. karena efek dari pandemik, dari Iya. COVID-19 Oh, gitu. kalau tempat kerja yang kemarin kerja di mana, Rif? Masih udah di Indonesia atau gimana tuh? Yang pas lagi di rumahkannya Eh ini sama industri dalam negeri atau ya, gimana? terakhir di salah satu logistik provider, Mm-mm. international logistik provider dari Jerman. Mhm. Placementnya itu untuk di Thailand dan di Hong Kong. Terakhir sebelum Oke. di rumah itu di Hong Kong ya. Jadi di sana cuma sekitar 3 bulan, Di sana cuma 3 bulan. tengahan bulan Desember Mm-mm. sampai akhir Februari ya. Oh, Jadi setelah itu langsung balik ke Jakarta gitu. itu perkaranya apa namanya, karena memang kontraknya 3 bulan atau karena apa? Enggak, gue join perusahaan itu tuh sebagai manajemen trainee ya. Jadi Mm-mm. programnya itu 2 tahun, 24 Mm-mm. bulan dan tepatnya pas gitu. Terus selama selama 24 bulan itu
dirotasi di 4 negara berbeda, 4 kota berbeda, di mana company itu punya representatif di sana. Terus join tim-tim yang berbeda juga, direct report yang berbeda. Ya intinya sebagai trainee lah gitu. Cuman di hire-nya dari satu entity itu untuk cabang Asia Pasifik. Jadi semua negara di Asia Pasifik sih tadi lebih lengkapnya. Dan setelah itu nyebutnya stasiun ya. Jadi stasiun pertama 6 bulan, stasiun berikutnya 6 bulan berikutnya gitu. Nah di stasiun pertama itu gue ditempatin di Bangkok waktu itu. Berarti sekitar bulan kalau nggak salah Juli ya sampai tengah Desember, Juli sampai tengah Desember. Sampai akhirnya setengah Desember sampai harusnya sih 6 bulan berikutnya ya, dari tengah Desember tengahnya itu di Hong Kong. Cuman karena tadi unfortunately karena ada COVID ini, ada pandemi waktu itu, jadi kontrak gue diterminate cuma sampai Februari. Jadi diperpendek sama mereka gitu? Ya, tiba-tiba di-cut aja, same day termination. Padahal mereka udah ngeluarin budget buat ini ya, buat rekrutmen ya, maksudnya budgetnya kan nggak murah juga. Betul. Gitu kayak gitu. Nih kalau seandainya dari awalnya sendiri mulai ada pikiran untuk coba kerja di luar negeri itu dimulai sejak kapan, Rif? Pas lagi lulus S2 langsung coba atau sebenarnya ada fase apa ya kayak galaunya dulu nih coba dalam negeri atau luar negeri gitu. Sebenarnya gimana sih kemarin? Kita sama lah ya, awardee dari LPDP. Bisa sebutin nama di sini ya. Jadi nggak apa-apa kalau yang itu. Nggak apa-apa kalau yang itu. Jadi kalau di LPDP itu kan sebenarnya perjanjiannya meskipun nggak tertulis di kontrak kan kita harus pulang ketika studi kita selesai di luar negeri ya. Itu khusus ke luar negeri. Gue patuh sama aturan itu. Jadi ketika udah selesai di Belanda waktu itu di Rotterdam, di Erasmus Rotterdam kampusnya, pulang ke Indonesia, kayak gue sekitar sebulan. Habis itu start karir sama salah satu perusahaan pelayaran ya, Ocean Carrier di Jakarta, masih semuanya di Jakarta selama 2 tahun lebih dikit lah sebelum akhirnya pindah ke perusahaan yang terakhir itu. Jadi setelah lulus awalnya memang pengen balik ke Indonesia dan udah kecapean, dan setelah itu kok kerasa ada peluang nih secara nggak sengaja untuk keluar negeri jadi expat gitu. Padahal gue waktu itu apply ke perusahaan ini tuh bukan sebagai expat, bukan sebagai manajemen trainee ini. Ya, gue apply untuk satu role. Sebenarnya gue pengen level up ya dari posisi sebelumnya ketika gue di Ocean Carrier itu. Jadi gue apply untuk posisi manager, ada di Jakarta kantornya. Kebetulan si company yang dari Jerman tadi itu ada cabang di Jakarta. Ketika udah ketemu sama country representatifnya di Jakarta, kita ngobrol-ngobrol sampai 3 kali ada interview session gitu sama 2 orang ya. Satunya dari GM General Manager yang ada di Jakarta juga. Dia malah nawarin gue untuk coba ikut program manajemen training. Yang waktu itu stage-nya ada di Singapura. Tapi sebelum ke sana prosesnya adalah kita video call dulu kayak gini. Ya, sorry, awalnya bukan video call, awalnya screening CV dulu pasti. Setelah CV-nya gue kasih, tentunya dengan dibantu sama tim Jakarta tadi, karena bilang kita belum ada trainee yang dari Indonesia, jadi kita pengen kamu jadi orang yang pertama gitu. Kita lihat kamu ada potensi gitu untuk kesana, untuk posisi manajer. Tawarannya menarik ya? Ya, dia bilang belum, tawarannya menarik. Jadi ya udah, gak ada salahnya waktu itu. Jadi dikasih CV gue ke HR-nya yang ada di Singapura, terus dites. Sehari full gue di sana dari jam 8 pagi kalau nggak salah sampai jam 5 sore. Semuanya dibayarin, tiket PP sama hotel semalam di sana. Terus waktu itu gue berhasil, singkat cerita. Gue berhasil, dikabarin kalau lolos setelah 2 hari tes itu. Terus ditawarin untuk satu posisi yang ada di Singapura ya. Sebenarnya di Singapura, cuman karena work permit gue gagal hanya di reject sama pemerintah Singapura, akhirnya gue dialihin ke Thailand. Bisa, itu kejadian. Kenapa? Maksudnya ada penjelasan nggak kenapa work permit-nya gagal di Singapura? Nggak ada. Itu udah maksudnya kamu udah dijamin gitu kan? Yang penting benar nggak sih kalau perajuan work permit berarti kamu harus dijamin dulu kan? Iya, salah satu persyaratan untuk apply work permit adalah lu udah dapat kerja, itu yang gue tahu sih ya. Waktu itu visa apa namanya lupa, gue udah lama sih ke Jakarta.
intinya semua persyaratannya sudah dipenuhi, termasuk Mm-mm. dengan gajinya ya. Karena kan untuk Mm-mm. apply work permit itu ada Minimum standar minimum salary gitu. gaji Oke. untuk di Singapura. Kalau nggak salah waktu itu sekitar berapa ya, 3.000 kayaknya atau 2.500 Mm-mm. SSGD per bulan. Mm-mm. Nanti bisa dicek sendiri ya di Google kalau kalau saya salah. Nah, itu udah ada segitu. Cuman dengan alasan yang kita nggak tahu bahkan apa, karena yang daftarin itu kan HR-nya sendiri. Dia cuma Mm-mm. kayak passing dokumen gitu, isi-isi Iya. dokumen, Mm-mm. tanda tangan segala macamnya, terus diurus sama mereka, gagal sekali, dicoba lagi, gagal lagi, ya udah akhirnya di-cut. Waktu itu gue Mm. sempat ngira, oh karena sentimen aja nih pemerintah Singapura sama Indonesia, sama warga negara Indonesia gitu, Iya, dikiranya terus. apa gitu kan. Mm-mm. Terus ternyata waktu itu uh, gue ketemu sama teman gue di trainee, anak trainee yang lain, Mm-mm. buddy gue ya. Karena sistemnya trainee itu ada mentor, ada buddy gitu, ada Oh, direct oke. report, ada banyak Mm-mm. kalinya. Buddy gue itu orang China, kebetulan Mm-mm. dia ditempatin di Jakarta gitu, di kantor Mm-mm. Jakarta. Kita ketemu, dia cerita akhirnya, dia juga di reject sama Singapura. Oke. Dia mulai lebih dulu dari gue. Uh, Mm-mm. Terus gue berpikir, oh ya berarti emang nggak cuma yang dari Jakarta yang dari reject ya, yang dari Mm-mm. Singapura juga sama, yang dari Cina juga sama. Jadi ada alasan di balik Eh itu yang masih belum tahu berarti ya sampai sekarang ya Ya, gue kenapa masih ini? belum tahu apa, Mm-mm. betul. Akhirnya dicobalah didaftarin di Thailand. Si HR Mm-mm. bilang, Thailand ini prosesnya sedikit lebih repot karena Mm-mm. gue harus datang sendiri ke Thailand. Setelah Wow. sebelumnya gue ke kedutaan Thailand yang Eh, ada di Indonesia, yang Indonesia. dari Heeh. Jakarta, bolak-balik itu, gue harus terbang ke Thailand sendiri. Terus di sana Mm-mm. tes med check sendiri di sana. Waktu itu Mm-mm. lagi puasa juga di med check gue di Mm-mm. Bangkok. Tapi dia bisa menjamin lah 90% berhasil kata dia. Karena yang Oke. udah di train manajemen training yang dia program manajemen Handle. training yang dia Mm-mm. bikin itu, kalau yang gagal satu negara dikasih ke Thailand, selalu kayak gitu dan selalu Oh. berhasil gitu. Mm-mm. Mereka Thailand ini ya karakternya negaranya sama kayak Indonesia ya, sangat paper based. Apa-apa Mm-mm. semuanya semuanya Oh, masih ini manual gitu ya? semuanya masih manual. Malah Mm-mm. gue bisa bilang lebih parah dari Indonesia Oh, jadi istilahnya gitu. sistemnya lebih percaya kalau ketemu langsung ketimbang dari digital sendiri gitu ya? Iya, apa-apa gitu. Termasuk urusan customs juga untuk clearance. Bilangnya Oke. paperless, tapi kenyataannya ya masih masih semuanya bergantung pada paper. Nah, kalau dari yang pas lagi sesi wawancaranya sendiri kan dapat kesempatan beda nih ya, Rif, ya. Maksudnya di offering lebih bagus lagi secara job mungkin ya, karena kan bisa kenal bisnis lebih menyeluruh ya kalau dari program manajemen trainee ya. Pada saat Mhm. proses seleksinya sendiri, gimana sih kalau seandainya interview sama expat gitu-gitu, berarti Oh, bahasa ini Inggrisnya menarik harus nih. banget dong? Atau maksudnya Bahasa, gimana kamu bisa meyakinkan you are the one gitu, that you have to be oke, selected gitu? pas gue interview di Singapura itu, waktu itu Mm-mm. cuma dijelasin di email gitu. Nanti interviewnya bakal lo ada sesi presentasi selama 2 menit jelasin who are Eh, you oke, heeh. Mirip and sama kayak beasiswa dong ya ya? why should we hire you. Intinya Heeh, kurang oke. lebih kayak gitu. Mhm, Itu ngomong di depan ada sekitar 10 sampai 15 bule mhm. gitu. Itu semuanya high level managers dari ada Oke. yang dari country representative dari misalnya kayak company gue sebut company A lah ya. Mhm, Company A dari Indonesia, company A cabang Thailand, company A mhm, cabang Hong Kong, company A mhm, cabang China, mhm, semuanya di Asia Pasifik ya, cabang Australia, Jepang. mhm. Mereka semuanya hadir di situ di depan kita panjang gitu. Heeh. Kita satu orang di satu depan gitu. Gua Jadi, pas itu gua telekonferensi baca atau datang langsung? itu datang langsung, itu datang Oh, langsung. datang langsung, oke. Ketika udah lolos interview sama satu HR ya, satu Mhm, model HR, langsung disuruh datang ke Singapura, lalu mhm, interview di depan 10-15 judges mhm. kayak itu tadi. Gue ngebayangin waktu itu, gue kayak ngomong, gue kayak peserta TED Talks gitu, karena gue suka nonton TED Talks kan. Mhm, Jadi pas sebelum gue ke sana, mhm, ya gue belajarnya dari itu, dari nonton TED Talks mhm, yang sekiranya relate, gue mhm, ambil. Terus mhm. gue bikin skripnya di paper gitu kan. Oke. Gue pasin, pokoknya Mhm. nggak boleh lebih dari 2 menit gitu. Oh ya Jadi serius? Jadi lu kayak ya, bikin apa key card gitu pertama-tama pas latihan gitu kayak bikin key card 2 menit lu bener-bener hitung gitu? ya kurang Wow, lebih kayak keren awalnya sih. kayak pas Kayak 2 menit HKDP, lu cuman harus bisa ini ya, apa, miss ya mereka tentang pribadi lu gitu. betul betul itu betul banget.
eh gue sangat grogi sih waktu itu, sempet kebolak-balik gitu. Ya namanya Mm-mm. juga Pas lagi bukan awal-awal. spontan, tapi lu nulis Iya. kan. Jadi Mm-mm. ada satu yang nyelip karena lu grogi. Dan Mm-mm. gue peserta pertama yang kayak gitu. Gue dapat nomor satu. Gila emang. Buset. Tapi gini, peserta yang lain nggak bisa lihat kita ya. Jadi Mm-mm. dia nunggu di luar gitu. Jadi persis Mm-mm. kayak semua peserta itu dibagi dua kubu, ada dua ruangan Mm-mm. gitu. Terus ya udah ada satu orang yang tugasnya ngebawa gue dari satu pintu yang Ke oke ini pintu yang giliran lu. lain. Terus gue Oke. dibawa ke lokasinya itu. Mm-mm. Habis ke sana selesai, ya udah belum selesai, gue nunggu round berikutnya, stage Mm-mm. berikutnya. Stage berikutnya itu sekitar sorry bukan sekitar, tapi berkisah tentang ini FGD itulah kayak forum group Oh, discussion gitu. heeh, kan komunikasian. Jadi Oke, kayak lebih ngebahas ke topik tertentu ya. betul, lebih ke LGD sebenarnya karena nggak ada jadinya. Di situ beneran nggak bisa ketebak sih. Gua bisa bilang yang pinter belum tentu diambil gitu. Karena gue tahu waktu itu ada teman pinter banget dari Singapura. Mm-mm. Dia ke reject. Padahal warga negara Singapura sendiri harusnya lebih gampang ada Iya, privilege gitu loh biasanya kita mikirnya. mikir kayak gitu ya. Ya, ternyata di reject. Ada Mm-mm. satu teman yang dia cerita abis 2 menit presentasi itu dia bilang kacau banget. Tadi gue interview gak, gue ngomongnya gak kelar gitu-gitu. Mm-mm. Justru diambil dia. Di akhir Alasannya diambil gitu. kenapa? Tahu Gak nggak usah dari? ada yang tahu. Oke. Tapi kalau dari sisi Eh LGD-nya sendiri sama kayak seleksi LPDP gitu pengalamannya atau gimana tuh? jadi waktu itu gue ngebahas ada disuruh disuruh ada satu tim lah ya kurang lebih lima orang Mm-mm. dari beberapa negara gitu di emang di mix. Mm-mm. Ada yang situ jago eksakta, ada yang ilmunya soalnya jurusan macam-macam ya dia. Ternyata Mm-mm. nggak cuma di logistik saja, ada Mm-mm. yang jurusannya statistik, ada yang bahkan political science ya. Terus Oke, disesuaikan sama ada yang kebutuhannya economics itu gitu. ya. Intinya untuk semua major bisa masuk, itu yang gue tangkap Mm-mm. sih. Terus ada itu satu tim ada beberapa background itu kita dikasih study case tentang membangun obelisk Mm-mm. dengan hitung-hitungannya matematisnya gitu. Mm-mm. Terus kayak estimasi berapa lama habisnya, dananya sekitar berapa. Tapi Ngitung di dong situ berarti. diawasin 2 orang, satu orang Jerman gitu, dan akhirnya jadi manajer gue pas di Hong Kong. Tapi Oke. waktu itu orangnya terlihat dia terlihat santai, balik santai senyum gitu, gue jadi ngeri sana. Orang-orang kayak gitu kan. Takut ini ya, apa diamatin tapi Ya, secara diam-diam menilai gitu ya. betul, betul. LGD gue waktu itu kalau dilihat dari benar salahnya, jawaban kita Mm-mm. salah. Jelasin, Mm-mm. jawaban kalian salah itu dari segi hitung-hitungan matematis tidak ada yang miss. Mm-mm. Ya ada biasa lagi itu kan kelihatan sifat asli orang, ada yang dominan, Mm-mm. ada yang sebenarnya nggak bisa ngitung tapi Mm-mm. So maju ke dia depan gitu ya. dia maju ke depan untuk ya dia nunjukin oh gue nggak bisa ngitung tapi gue bisa memanage tim gitu, jadi dia Mm-mm. jadi leadernya di situ. Manage lu bagian ini, lu bagian timekeeper, lu bagian ini karena di situ mandi ini. Ada bagian timekeeper doang ini, udah ya ini belum gitu gitu. Ini udah Mm-mm. waktunya kesini gitu, gitu doang ada. Iya. Jadi gue rasa sih bagian timekeeper di situ bagusnya kalau di real worknya itu dia sebagai apa ya kayak yang ngatur flow project supaya sesuai sama sama timeline gitu ya kurang lebih. Mm-mm. Kalau yang eksakta ya berarti emang bagusnya dia dikasih yang berhubungan sama angka, project-project yang Mm-mm. berhubungan sama angka gitu. Entah itu dikasih untuk yang pegang Excel atau numerical data analysis ya, atau untuk ya yang lebih advance dari segi kuantitatif analisis gitu. Terus yang nggak jago angka ya udah disesuaikan aja gitu. Mungkin dia jago presentasi, dia Mm-mm. jago di bagian marketing atau di bagian selling. Artinya kan dia emang cocoknya di bagian sales kalau kayak gitu kan gitu. Oke, jadi ini ya, maksudnya menarik ya. Secara seleksi hampir mirip sama rekrutmen MT Indonesia ya kalau kayak gitu ya. Nggak jauh beda ya. Ya nggak jauh beda. Gue beberapa kali sih ikut MT di Indonesia, selalu Mm-mm. gagal gue sangat boros sih dalam hal LGD ya, nggak tahu kenapa gue FGD LGD. Lo tau nggak kak, gue terakhir tembus LGD itu di salah satu FMCG sebelum daftar LPDP. Mm-mm. Oke. Kayaknya Tuhan tuh gini mungkin ya, Kayak Tuhan tuh nguji lu kasih gitu. kasih gue ya, untung gue ikut itu, kalau enggak LPDP gagal gue kayak. Gue Oke, jadi kasih kesempatan gitu ya. ya gue tuh nggak kuat sebenarnya pressure ya, di depan orang banyak dulu. Tapi akhirnya itu sih yang membentuk kita sih.
Oke. Nah, kalau dari ininya sendiri, apa namanya, kan awalnya dari Ocean Career nih joinnya gitu, Hmm, terus hmm, sekarang hmm. masuk ke 3PL gitu. Sebenarnya lu ada passion tersendiri nggak sih sama bidang usaha, apa sorry, bidang bisnis tertentu nih buat join company bareng gitu-gitu? Gue lebih tertarik di ekspor impor ya sebenarnya ya. Kalau Oke, di gue Exim ya berarti? pikir-pikir sekarang di Exim. Mm-mm. Dan gak harus di Ocean. Mm-mm. Eh, Start awal kenapa di Ocean? Karena ya kita kuliahnya maritime ya, maritime Mm-mm. economics and logistics programnya. Jadi di sana kan at least kalau misalnya gue start di bagian Ocean, Mm-mm. gue udah lebih tahu daripada yang lain. Dan Oke. itu dulu yang gue jual ketika apply di perusahaan kelas kakap di Ocean Career ini. Ditanya waktu itu pertanyaan terakhir sebelum ditutup diskusinya adalah sebutkan 3 hal alasan kenapa kami harus rekrut kamu gitu. Mm-mm. Video call dulu ya. Mm-mm. Itu sama calon manajer, akhirnya jadi manajer waktu itu di role pertama gue di company itu. Gue jelasin uh, pertama karena study gue itu relate, yang Mm-mm. kedua relate sama sama industri si company ini, yang kedua gue tertarik di sana. Gue gak berani bilang passion sih, gue Mm-mm. tertarik di bidang komersial dan gue rasa role sebagai sebagai business partner itu cocok untuk gue. Yang ketiga gue lupa waktu itu gue jelasin apa, tapi yang gue pastiin adalah gue gak ada jeda untuk nyebutin ketiga hal itu. Karena Mm-mm. once lo ada ragu aja di situ, lo kayak kelihatan mikir gitu, lo out. Oke, jadi peluangnya Lo bisa out gagal ya. cuma gara-gara penjelasan nggak komplit dan Ya, banyak jeda gitu ya? ya that's basic question ya ketika lo interview kerja itu, dan salah satu dari basic questions gitu, dan lo udah harus tahu mau jawab apa. Pertanyaan pertama pasti, who are you? You Hmm. need to explain very well, right? Hmm. Intinya jangan terlalu banyak menjelasin hal-hal yang nggak penting, kayak lu lahir di sini, tanggal Mm-mm. segini, hobi lu ini nih. Oke, hobi mungkin masih penting, cuman istilahnya kayak lu kayak kadang tuh orang kayak ngebunuh waktu aja gitu, ngomong aja. Mm-mm. Padahal sebenarnya itu that's not relevant gitu to the question gitu. Misalnya lu atau itu kan lu apply LPDP kan jadi tanya kan Mm-mm. siapa siapa jadi lu gitu. Lu gak mungkin jelasin panjang lebar banget karena dari waktu dia terbatas. Ada banyak Iya. kandidat lain di belakang yang nunggu. Once dia nggak tertarik sama lu bisa Mm-mm. simply di-cut sama dia, udah Mm-mm. gitu kan. Sementara lu mati-matian buat ke situ, dan 5 menit lu bisa di-cut abis-abisan. Mm-mm. Pasti kecewa kan. Intinya just prepare very well for the interview itu. Oke. Karena sangat langka, apalagi sekarang ini gitu. Kompetisinya tinggi gitu. Mm-mm. Chance-nya kecil. Nah, kalau dari udah masuk kerja kan ya, udah masuk Hmm. kerja dapat offering letter kan berarti kemarin ya. Terus dari sisi pekerjaannya sendiri, Rif, bedanya kerja di Indonesia, even di perusahaan yang bagus ataupun di perusahaan yang levelnya biasa, tapi kalau dari apa ya budayanya sendiri, kemudian lu harus berinteraksi sama yang lain gitu. Gimana sih dinamikanya bekerja di dalam dan di luar? Di luar itu pasti lo butuh adjust sama budaya dan Mm-mm. bahasa baru mungkin, terus orang-orang baru sama juga ya. Kalau lebih kayak kayak lu sekarang pindah ke Belanda gitu, pasti lu bakal Mm-mm. adjust sama weather di sana. Kalau kita ke Eropa lebih parah lagi kan, karena ah udaranya beda banget, orang-orangnya beda Beda banget banget. ininya. Mm-mm. Kalau sesama Asia, apalagi Mm-mm. Asia Tenggara, apalagi Thailand sama Indonesia, gue rasa Mm-mm. masih ada kemiripan di situ. Mm-mm. uh, ini juga yang gue bandingin pas gue pindah dari Thailand ke Hong Kong. Dua Mm-mm. negara itu adalah sama-sama negara pertama yang gue kunjungin, dan itu Mm-mm. langsung untuk kerja, bukan untuk Mm-mm. main-main ya, tapi untuk kerja gitu. Di Thailand, pertama kali gue kunjung tadi pas gue medical check up untuk Mm-mm. keperluan apply work permit itu pas puasa. Jadi ternyata gue baru tahu Bangkok itu lebih panas dari Jakarta gitu. Oh, wow. Sangat panas, panas banget suhunya di sana, hampir 30-an. That's Mm-mm. normal gitu. Dan gini, salah satu irisan gua sama Thailand itu adalah gue suka nonton film Thailand sebelumnya Oke, jadi lo ya, nggak dan terlalu kaget banget ya sama gue budayanya nggak terlalu mereka kaget gitu. budayanya. Oh emang kayak udah kayak kayak gini, gue kayak nonton film tapi di situ gue nonton langsung gitu. Mm-mm. Awal-awal gue ketawa-ketawa sendiri, ini emang lucu banget sih orang yang mereka kan kalau ngomong. Mm-mm. Terus hal lain yang harus gue adjust,
Kalau di Indonesia kita Muslim adalah mayoritas, di sana Iya, jadi kita minoritas. Pertama minoritas. kali lo kenalin, oh lu Muslim, dia pasti Mm-mm, sangat, oh berarti lu nggak makan babi, lu nggak mm-mm, bisa minum gitu gitu, sampai segitunya gitu mm-mm. di ininya, Di di notisnya ya. ngelihatnya, di notisnya kayak kayak segitunya. Terus ya ya otomatis lo bakal tinggal di lingkungan yang berbeda juga, sendirian ke luar negeri, Mm-mm. mungkin jauh dari saudara lo, dari teman-teman lo, apalagi kalau lo sebatang kara di sana, intinya lo gak ada saudara, gak ada gak ada keluarga yang tinggal di negara itu. Ya, ya itulah resikonya gitu. Pas di Hong Kong juga sama, lo deal sama orang-orang sana, orang-orang Hong Kong itu tipikalnya beda banget sama orang Thailand. Bedanya Jadi gimana tuh? mereka sangat straightforward ya, beda sama orang China. Ternyata Hampir aku juga mirip baru tahu. sama kayak ini, hampir mirip sama kayak di Belanda gitu, sama style forwardnya atau Uh, gimana case-nya? Lu pernah ke Singapura? Dia mirip banget sama orang Singapura. Oke. Menurut gue lebih ramahan orang Belanda bahkan. Orang Belanda tuh Oh baik ya. loh. Oke oke. Gak kayak orang Perancis ya. Iya, Gentleman cuma banget. kan maksudnya secara dinamika kalau mamanya kita masalah waktu gitu-gitu kan strict nih kalau orang Belanda gitu kan. Kalau di Hong Kong Iya, lebih ke cara dia berbicara berarti. uh, Hong Kong kan bekas jajahan Inggris. Jadi dia Mm-mm. sangat sangat proud dengan itu. Kalau misalnya dia nggak suka sama opini lo, dia nggak suka sama cara kerja lo, dia akan Mm-mm. ngomong di depan lo langsung. Oke. Ini secara general kayak gitu ya. Mungkin Mm-mm. setiap orang nanti bisa beda. Antara individu bisa beda-beda. Dan in terms of cara mereka kerja, Mm-mm. itu mereka sangat total. Mm-mm. Dalam arti kalau misalnya seren itu belum kelar, ya mereka bakal nggak nggak apa-apa begadang sampai malam di kantor. Wow. Gitu. Itu Kalau tipikal mereka. kalau lu gimana, Rif? Maksudnya ketika lu ngerjain sesuatu hal nih karena budayanya Hong Kong kayak gitu, lu jadi kalau kita kan kadang-kadang suka nggak enakan nih. Karena ngeliat si Hmm, A hmm, belum pulang, hmm. kita jadi ya udahlah ya, ya udah Ya, belum selesai tapi that's dikerjain us gitu ya, kan. Indonesians Bakal ya. kayak gitu atau lu ngikutin sama kayak mereka gitu? Awalnya gue discuss dulu sama bos gue. Kebetulan Mm-mm. bos direct report gue ya, manajer gue itu orang Jerman. Mm-mm. Tapi dia kuliah di Cina, bisa Mm-mm. bahasa Cina. Akhirnya Mm-mm. udah lama banget dia tinggal di Cina. Di Mm-mm. Hong Kong dia kurang lebih udah 3 sampai 4 tahun kalau gue nggak salah ingat. Mm-mm. Jadi dia orang Barat, orang Jerman, tapi yang sangat sudah familiar dengan Timur Tengah, bukan Timur Tengah apa itu bilangnya? Iya benar ya, Timur Tengah ya, Oh ya, dengan kita tempat kita. ya, Ha. Cina sama Hong Kong. Mm-mm. Ya dia bilang ya, ya it's okay, you know. Misal lu udah nggak ada yang lu kerjain, ya udah balik aja gitu. Karena itu Mm-mm. bukan, gue gak melihat the, the way you work based on the effort that you made gitu. Mm-mm. Ya dari kualitas aja, dari kualitas lu kerja. Kalau misalnya lu ngerasa project yang lu handle atau tugas-tugas yang lu handle itu Mm-mm. udah lu kelarin, Mm-mm. project kan nggak mungkin bisa dikelar ya. Intinya Iya, intinya pasti ada lu tugas tahu lagi soalnya. batasan lah. Nah, Mm. lu tahu batasan gitu. Jadi sebenarnya nggak harus begadang sampai malam, apalagi itu Mm-mm. sebagai trainee di sini. Jadi Mm-mm. it's okay gitu. Lu bisa buka laptop dari mana aja. Ya, mereka sangat fleksibel kalau dari situ. Tapi orang-orang Hongkong ya tipenya kayak gitu. Ya, Oke. lu benar. Itu nggak cuma orang Indonesia yang kadang nggak enakan. Beberapa Mm-mm. orang asing juga, orang di negara lain juga banyak. Apalagi kalau direct report ya, orang Hongkong yang masih stay di kantor sampai malam, lu pulang Mm-mm. duluan. Kalau sebagai anak baruan bisa dibilang, gila nih anak pulang duluan nih, bosnya masih di kantor. Iya benar. Ya, Makanya. teman gue ada yang berprinsip, gue nggak akan pulang sebelum bos gue pulang. Wow, gila. Tapi ya itu tergantung, balik lagi Heeh. ke individunya ya. Mm-mm. Kalau gue pribadi, tadi gue suka sama cara manajer gue yang orang Jerman tadi. Kalau gak ada yang lu udah gak ada yang lu kerjain, ya udah lu balik aja gitu. Ngapain lu stay di sana gitu? Lu cuma dibayar dari jam 8 sampai jam 5 kan, 8 jam No. Oh, jadi sehari. berarti mereka di sana nggak ada sistem lembur berarti kalau gitu ya? Untuk beberapa role ada, kayak misalnya di customer service, Mm-mm. itu pasti ada per jamnya. Kalau sales setahu gue seharusnya nggak ada, karena Mm-mm. sales Karena dia itu fleksibel. Yang penting dia hasil sangat ya kan? fleksibel jam kerjanya betul. Kalau CS operation itu ada, mereka Mm-mm. kalau lagi peak seasonnya dari customer yang lagi peak season ya semuanya ya, bisa lagi rame gitu, Sabtu mereka masuk. Mm-mm. Karena untuk shipment, untuk bisnis yang deliverynya di Asia Mm-mm. ya, di Asia itu kan cepet banget ya, hitungan hari, 1 2 hari, tiga Mm-mm. hari paling lama, nggak ada sampai seminggu, sampai Mm-mm. bahkan mungkin cuma sampai hitungan 24 jam gitu untuk yang Mm-mm. jaraknya cepat.
atau 2 kali 24 jam, which is sebenarnya apapun bisa terjadi ketika dokumen itu mau nyampe. Dan katakanlah ada istilahnya itu ketidakcocokan data dari hasil dari dokumen-dokumennya, yang mana lo harus pecahin sama customer sebelum barang itu nyampe di destinasi. Kalau enggak, barang lo akan ketahan, nggak bisa dikeluarin dari pelabuhan. Ya, solusinya tadi gitu, lo harus stay, istilahnya stay. Kalau misalnya customer butuh lo, dan lo juga butuh kontak customer, kalau enggak lo disalahin. Oke, jadi ini Ya, ya lebih ke sebenarnya depend sama scope-nya aja. Nah, Scope kalau kerjaan. dari ininya sendiri, dari sisi manajerialnya dan apa ya, terkait masalah gimana mereka memperlakukan karyawan gitu, Rif. Dari 2 company yang udah tempat lu kerja bareng bareng nih, gimana sih kesan-kesannya lu dari 2 company ini gitu? The good thing kalau misalnya lo kerja sama multinational company, standar mereka bagus ya, yang gue tahu. Untungnya selama ini. Minggu depan gue join sama local company, soalnya gue gak tahu nasibnya bakal gimana. Cuman untuk multinational company, apalagi yang pertama itu sangat Rapi ya? sangat bagus, sangat rapi. Dia termasuk ke blue chip company ya. Di market share di Ocean Carriage, dia yang paling gede di dunia sampai sekarang, dan perusahaan lama, nggak cuma berpuluh tahun, ada ratusan tahun. Udah well established, artinya udah sangat mature. Jadi kalau perusahaan sudah sangat mature itu, dia nggak cuma mentingin bisnis, tapi dia juga mentingin yang namanya aset mereka, karyawan. Terus mereka mentingin sustainability dari bisnisnya, dan juga dari lingkungan. Jadi skopnya itu udah sangat tinggi. Kayak CSR-nya dia juga keren banget gitu. Apa-apa serba jadi istilahnya jadi mirroring perusahaan sejenis yang lain. Dia melakukan apa, ditiru sama yang lain, kayak gitu contohnya. Jadi kalau perlakuan sama karyawannya sangat-sangat bagus sih. Padahal kayak misalnya gini, di Indonesia sangat gampang, misalnya lu hari ini sakit gitu, paginya lu bilang lu sakit ya, lu nggak sempet untuk ke dokter bikin surat izin segala macamnya, lu bisa aja tinggal nge-WA bos lu, gue sakit nih gitu, nggak perlu pakai bukti apa-apa, ya udah lu stay di sana. Ya. Terus asuransi semua di cover dengan sangat bagusnya, ada PLK, ada BPJS, terus waktu itu gue ada pakai Allianz, pakai yang lain juga gitu. Asuransi tambahan ya? Dental, ya semuanya bagus banget, rapi banget, dan training dari company-nya bagus juga. Anak-anak yang seumuran banyak, yang senior juga banyak, jadi kombinasi senior juniornya oke. Cara dia apresiasi karyawannya bagus juga. Jadi beberapa kali dia bikin ya kayak event gitu ya? Event gitu, terus kasih kompetisi buat sales terbaik, untuk CS terbaik, gitu lah. Terus keluarganya dapat banget lah, futsal bareng, olahraga bareng, yoga bareng gitu. Sangat nyaman sebenarnya kalau yang dikejar kenyamanan. Kan untuk stay di satu company ada banyak faktor yang sebenarnya diperhitungin gitu. Kalau dari ininya, Rif, apa namanya? Sebenarnya kalau seandainya jadi peluang untuk jadi pegawai tetap lah ya sebutnya, di sana tuh ada nggak sih sebenarnya? Gimana? Kalau sistem kontraknya sendiri, kalau kita jadi kerja di luar negeri itu pengalaman kayak apa sih sebenarnya gitu? Kalau ini kan kebetulan karena ada COVID kan, kalau seandainya nggak ada COVID gitu, ada kan normal gitu kondisinya. Yeah, they say that I was their next leader, their future leader. Jadi management training ini adalah program yang didesain untuk young professional who wants to be the future leader. Jadi mereka memilih kita itu nantinya dipakai sebagai calon high level manajernya mereka di beberapa negara. Gue diplot sebenarnya waktu itu di Indonesia kan, di balik ke Jakarta gitu. Oh, jadi maksudnya dan dari otomatis ini jadi bakalan permanen. di stay di Jakarta berarti sebenarnya. Kalau seandainya dari masa MT-nya memang di luar negeri gitu. Yang gue tangkap gitu. Dan itu udah pasti permanen role. Beberapa teman yang udah lolos, udah selesai program 24 bulan itu, dapat lama ya? Lama 24 bulan. Dapat tawaran resmi. Tapi habis itu pada dikatin juga karena COVID ini. Jadi 20% dari total employee di-cut, dan manajemen trainee-nya itu sekitar 50% kena korban. Jadi korban. Ya, that sucks. Yang selamat dari negara mana rata-rata? Jadi Singapura.
Oh, Singapura, karena dia Kenapa pusatnya ya? Singapura? Karena dia Marketnya terbesar? lagi bukan karena lagi cost saving. Jadi Oke. kalau Singapura dia nggak perlu ngeluarin dana untuk kita bolak-balik ngurusin work permit. Mahal loh dia nge-hire orang dari negara lain. Oh, iya iya paham Gini paham. gini, gue waktu itu kan meskipun di Hong Kong tapi work permit gue di Thailand. Jadi Mm-mm. setiap 6 bulan sekali gue harus ke Thailand. 6 bulan atau 4 bulan Oke. lupa gue. 4 bulan kayaknya. Mm-mm. Untuk apa? Untuk ke ini aja. Ada misalnya dicap di airport dan Mm-mm. nunjukin kalau gue itu sebenarnya di Thailand loh gitu. Oke, karena lu Jadi secara pekerjaan lagi didinaskan di Hong Kong, tapi pernyataannya lu iya tetap tinggal itu di di Thailand. Thailand gitu Ya. dianggapnya. Dan lo bayangin itu sekali PP pesawat berapa? Mm-mm. Belum lagi hotel untuk stay seminggu kurang lebih. Iya. Capek kan Oke. kalau hitungan hari doang. Mm-mm. Itu baru satu training, belum lagi ada training-training yang lain. Terus juga Mm-mm. untuk satu role yang dia butuh kayak mobile antar negara juga, antar benua gitu, untuk keperluan bisnis perform sangat bagus, tingkat juga minimum lagi cost saving. Mm-mm. Ini kalau kayak contoh pada saat kerja nih, koordinasi sama antar divisi gitu, lancar nggak sih Rif sama ini, sama dua company ini gitu? Karena kan apa ya, pertama mereka beda budaya ya, apalagi kalau kalau kemarin katanya ceritanya sempat coba sales, berarti itu lebih ekstrim lagi nih kerjasamanya sama perusahaan lain gitu. Dari sisi koordinasinya sendiri, challenging nggak sih buat lu? Yang menarik dari dua negara, dari dua company ini, Mm-mm, gue bisa lihat beda sih. Company yang pertama, mm-mm, uh, dia sangat mature, mm-mm, kolaborasi antara negaranya sangat bagus, nggak mm-mm, ada separasi antara company Europe, company Asia. mm-mm, Mereka ada sistem regional A, regional B gitu, regional mm-mm, Asia, Europe, Amerika, Amerika Latin gitu-gitu. mm-mm, Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika juga. Cuma yang gue tangkap kolaborasinya sangat bagus. mm-mm. Salah satu effort yang mereka bikin adalah bikin konferensi internasional yang ada di Madrid kemarin. Mhm, Waktu itu dia istilahnya ngumpulin global sales-nya mhm, mereka mhm. pasca integrasi sama sister company-nya dia gitu. Karena dia mau provide end-to-end solution, Oke. end-to-end Oh, ya tahu logistics programnya. transport. Nah, yang ini ya Ya, blockchain punya ya? salah satu ininya dia blockchain. Mhm, Intinya dia pengen end-to-end lah ya. mhm, Dan terus jadi di situ mereka pengen semua salesnya itu punya satu visi yang sama gitu. mhm. Nggak ada lagi company tadi sama sisternya gitu. Ini kan jadi Oke. satu entity. Mhm, Di situ gue bisa lihat effort yang mereka lakuin itu sangat tinggi supaya ada semacam pemersatu gitu lah antara dua company tadi yang berbeda, ya mhm, kan? Jadi sebelumnya kan sister company tadi itu jadi customer gue loh selama gue di sana. Sekarang mhm. dia jadi tim gue gitu. Jadi itu kan dua culture-nya juga beda. Tapi kan Dia satu mereka unit gitu ya? sekarang jadi satu unit, Mhm. otomatis kita harus Harus sama nih. bisa ngeblend dong gitu. Mhm, Kita harus sama, harus satu satu page. Dan untuk di tim lain kayak kolaborasi antara sales dan customer service dan mhm, operations, ya nggak bisa dibilang smooth banget. Kayak adalah beberapa cekcok karena beda mhm, kepentingan segala macam, tapi itu masih di dalam batas wajar menurut gua. Ke KKN gue bisa bilang nggak ada, karena mhm. sistem sangat bagus sekali, ada satu sistem di mana bisa ngelaporin gitu loh kalau bisa, Oh, oh oke oke kita whistleblowing-nya mencurigai gitu ya? whistleblowing gitu loh, tapi di anonim gitu dan itu sangat secure. Dia bilang ke Mhm, HR pun namanya secure gitu, jadi nggak ada istilahnya perang konflik di situ. Kalau di company yang kedua cukup kelihatan sih waktu itu versi antara tim Asia sama Europe. mhm, Jadi transparansi sedikit ngeblur yang mhm, gue lihat kalau dibanding sama yang pertama. Secara manajemen bagusnya yang pertama, mhm. biasanya kapan yang pertama. Kolaborasi antar tim pun sebenarnya nggak terlalu smooth. Ini gue kayak 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 review ya, habis ini mesti Glassdoor gue. Bener lah, gue Mesti bisa tahu Glassdoor lah ini kayak apa gitu maksudnya ya. perkembangannya gimana gitu kan. Ya intinya meskipun dia multinasional tapi belum berarti manajemen dia juga sebagus itu gitu. Kalau Mhm, memang eh, kalau memang ya kenyataannya emang gitu sih gitu. Ada mhm, separasi juga. Teman gue yang juga kerja di third party logistics dari Jerman juga, mhm, kurang lebih kelasnya sama kayak yang gue punya kemarin. mhm, Itu juga cerita hal yang sama.
Oke. saling blaming. Misalnya lo nggak company secara global nggak perform Mm-mm. karena dia HQ-nya di Europe, dia akan Mm. blaming kayak yang di Asia gitu. Ngapain lo nggak Mm-mm. ini? Padahal performa Asia tuh bagus, cuma kadang Mm-mm. mereka ya pengen aja nyalahin, cari-cari aja celahnya gitu. Iya. Kayak dinamika Ya, kerjanya masih sama aja ya kalau kayak gitu ya. Kalau nih betul. Rif, untuk sesi terakhir nih, kalau seandainya ada anak-anak baru nih, anak-anak baru lulus, terus mau coba challenge dirinya nih buat apply di luar negeri gitu. Lu ada saran apa sih Rif? Apa aja yang harus mereka persiapkan gitu, entah dari sisi saat seleksinya kah, atau pada saat kerja gitu. Apa sih yang lu notice dari perjalanan lu selama hampir 4 tahun berarti ya? Bener gak sih? Hmm. Ya, misal dari gue ya, gue ditanya gitu susah juga. Eh, Memang Lu karena pengen tahu nggak kesempatannya datang dua tepat menit? kan? Lu pengen tahu nggak 2 menit itu gue cerita apa? Ya Itu boleh. sebenarnya yang sangat ngaruh. Boleh, boleh, boleh. Eh, Oke, jadi gini awalnya. Lu di Singapura itu, pas gue Mhm, di Singapura ya, itu kan tes jam 8 pagi sampai sore. mhm, Pertama itu tes tadi yang 2 menit itu gue cerita, gue datang dari kampung, mhm, dimana mostly orang-orang di kampung gue itu kerjanya petani, mhm, punya sawah itu, dan mereka enak hidup di sana. Ya udah segitu-gitu aja, gak ada bahkan bahkan sedikit orang yang bisa kuliah atau sekedar kuliah S1 di kampus kecil gitu. mhm. Dan gue cuma bisa bilang gue nggak mau end up hidup gue kayak gitu gitu. Jadi gue pengen melihat dunia dari cakrawala lebih luas, gitu Mhm, bahasanya kayak gitulah cialah. dulu gue. Terus Manis lah ya. Terus lanjut. ya, sales dulunya Iya, sales, yo, yo. dipaksa kayak gitu. Terus uh, jadi here I am, gue bilang itu waktu itu di Mhm, Singapura. Ya inilah gue sekarang di sini, gue merjuangin nasib gue di depan lu mhm, pada. Kalau gue itu layak untuk lo ambil di sini gitu. mhm, Karena ya tadi itu gitu, gua gua seorang dreamer mhm, gitu, dan gua udah buktiin, gua udah sampai ke Rotterdam, gua udah sampai Bandung pertama di ITB kan. mhm, Di situ di kampung gua itu gak ada orang yang gua bilang gua orang pertama di daerah gua di anak kampung ya yang diterima mhm. di ITB. Habis itu gua ke Belanda gitu, sampai ke Rotterdam, dan gue gabung perusahaan terbesar di dunia di Ocean Carrier, dan sekarang Iya. gue di sini menjuangin nasib gue untuk kerja di luar gitu. Karena gue rasa gue mampu untuk ke arah situ. Gue pengen role yang lebih tinggi, yang skopnya lebih luas, dan gue rasa gue layak untuk lo ambil. Lu nervous gak ngomong Uh, gitu? Gue tanya. Yo, gue waktu itu nggak nervous ya, karena udah gue hafalin ya. Lu Lupa gue harus sekarang. meyakinkan lah ya. Gue di pesawat tuh latihan lo di HP gitu. Intinya 2 menit itu gue jelasin kayak gitu. Uh, Belum sampai 2 menit gue bisa lihat muka muka si bule-bule itu senyum-senyum, kayak Oh, udah kayak ini ya, gue kartu, bisa bilang oh ini kayak dapat kartu it's a good hijau nih sign gitu ya. gitu, it's a good sign. Baru tahap Heeh. satu, tahap kedua tadi LGD, tahap ketiga makan siang, itu Mhm. ternyata dinilai cuy. Buset. Ini Udah makan table siang manner dinilai maksud lo? ya, table manner. Jadi Oke. gue duduk sama teman gue itu dari India, kita berdua udah live company sekarang. Satu lagi ex trainee yang udah di hire permanen, dan satu Mhm. lagi itu senior manager gitu. Ya, dia nunjukin keaktifan kita di luar jam kantor, pengen tahu kita juga bisa lebih dekat, pengen tahu skill makan kita mungkin juga gimana. Iya, karena kan Terus mungkin ya karena ini kelasnya ditanya-tanya, ini ya, dunia ya. ya, lo gimana itu. Gue bilang karena gue muslim gue nggak makan babi gitu. Temen gue Mhm. India, dia vegetarian. Di Oke, meja itu rata-rata ucap aja vegetarian ya ini ya, kalau India. vegetarian ya. Habis itu sesinya ada 5 ya, tapi gue satu lupa. Yang keempat tuh sesi, oh ya, ingat gue, sesi keempatnya itu adalah bukan study case. Ini loh, role play. Ya, role Oke, play. oke. Jadi ya study case role play sama. Beda sama LGD. Dia ada case kayak gini, ada project kayak gini, ada konflik di antar tim. Gue harus meyakinkan uh, lawan bicara gue, ya Mhm, dari anak company juga, gue sebagai siapa, dia sebagai siapa. Gue harus mhm. jelasin project ini, jelasin ini yang pengen tahu sih kemampuan komunikasi dan persuasi lu kayak gimana. Waktu itu gue sama anak Singapura.
dan di situ di belakang situ dinilai gitu, kita nggak bisa lihat ya. Itu tanya-tanya muter-muter aja intinya lah. Lolos sih gue untungnya di situ, nilai gue katanya bagus sih gitu. Terus yang terakhir itu interview terakhir itu sama 2 orang manajer, ditanya sebenarnya aspirasi apa selama tes yang udah dilaksanain dari pagi sampai sore sebelum tes terakhir ini, menurut lu gimana, terus aspirasi karir lu nantinya itu mau seperti apa, lu pengen ditempatin di bagian apa and why gitu. Terus waktu itu dikasih study case gua. Oke, misalnya gua buka restoran baru ya. Terus lo dan keluarga lo itu udah sering makan di restoran lama. Gimana lo mau pindah ke tempat gue gitu ya? Enggak, lo bakal gimana ini lo? Restoran lama itu udah terbukti enak banget, pengunjungnya rame. Restoran baru ini ya udah restoran baru masih sepi, nggak menarik gitu. Lo bakal gimana gitu? Itu setelah gue bilang gue pengen jadi sales gitu. Karena kenapa sales? Karena sekarang itu role gue dan gue merasa enjoy untuk di sana. Gue udah ada achievement meskipun gue baru sekitar 3 bulanan di waktu itu di company gue yang sebelumnya itu. Dia pengen nguji gue pertanyaan itu dulu GM dari China lah. Ayo gue jelasin dan bilang oke, good katanya. Nanti 2 hari lagi bakal di ini. Nggak tahu kenapa ya, ketika interview itu ketika lu berhasil, ketika gue akan berhasil, gue tahu aja gitu. Oh ini ya, dari semua feeling step ya? so clear. Ada feeling lah, puas aja gitu langsung. Ya tesnya waktu itu di Changi Airport ya, di salah satu hotel di dekat Changi. Gue keluar di situ udah bangga banget, udah enak banget ya. Saya kayak Will Smith di filmnya apa yang lupa gue judulnya. Dan keren itu. Rif, bakalan balik lagi nggak sih? Ada ide buat balik lagi kayak jadi expat nggak? Kalau lu sendiri, andai kan ada kesempatan gitu, lu nggak? Kenapa? Gue merasa gini di umur gue yang sekarang ya. Semakin jauh gue ngerantau tuh semakin pengen gue pulang sebenarnya. Ya kayaknya udah cukup ya untuk ngelihat dunia luarnya tuh udah cukup kalau menurut lo ya. Lu udah ngerasain gitu maksudnya. Kemarin ide gue adalah gue pengen ngerampungin 24 bulan itu. Setelah itu gue build something new for myself di negara gue sendiri, di daerah gue sendiri. Intinya start bisnis sendiri apapun itu. Intinya gue masih pengen tertarik di ekspor impor ya. Gue akan mainan di situ, entah sebagai trader atau sebagai eksporter nanti. Kita lihat eksporter kan lumayan ini harus bikin perizinan segala macamnya. Jadi sebenarnya aspirasi karir ke depan gue pengen build up start my own business sih daripada jadi expat gitu. Jadi lebih tertantang untuk coba dunia baru ya. Iya, sebenarnya itu lebih ke kayak idealisme sendiri sih. Lu happy atau enggak sama hidup lu sekarang. It's all about money. Oke Arif, kayaknya udah cukup sampai sini sih sesinya, udah kejawab semua nih dari sisi pengalamannya, kemudian dari tipsnya juga kalau seandainya pada saat tes gimana gitu, karena challenge-nya beda ya, kelihatan banget itu dari cara preparasinya, terus kemudian ternyata di dalam tes pun kita bisa dapat unexpected question juga nih gitu. Terus sama kesannya sendiri setelah malang melintang selama 4 tahun kerja di luar negeri. Terima kasih buat sesi tanya jawabnya. Kemudian salam, sampai jumpa. Sampai jumpa.